Hai, Assalamualaikum. Hai Sobat Bahasa semuanya, kembali lagi ya kita di kelas Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini Ibu masih akan membahas teks laporan hasil percobaan di materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Nah, sebelum dimulai, seperti biasa, siapkan terlebih dahulu buku catatan dan alat tulis favorit kamu ya. Dan jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya. Baiklah Sobat Bahasa, tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Baiklah Sobat Bahasa, apa sih yang akan kita bahas di video kali ini? Yang akan kita bahas di video kali ini adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil percobaan atau LHP. Biasanya, kaidah kebahasaan ini kita sebut juga sebagai ciri kebahasaan. Nah, ada apa saja sih Bu di ciri kebahasaan teks LHP ini? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, yang pertama itu ada konjungsi. Yang kedua ada verba aktif atau kata kerja aktif. Yang ketiga ada kalimat aktif. Lalu yang keempat, ada kata teknis. Yang kelima, ada kata bilangan. Yang keenam, ada kalimat perintah. Sudah Bu, sampai sini saja penjelasannya. Belum selesai. Yuk kita bahas lebih mendalam satu persatu ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks LHP ini ya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu konjungsi. Apa sih Bu konjungsi? Nah, konjungsi ini adalah bagian dari kata tugas. Konjungsi ini disebut juga sebagai kata penghubung. Kata yang menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, sampai ke antar paragraf. Nah, di dalam konjungsi di teks LHP sendiri itu biasanya konjungsi yang muncul adalah konjungsi temporal. Nah ini ya, konjungsi temporal. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada konjungsi-konjungsi lain yang terdapat dalam di teks LHP ini. Namun, Ibu ulang lagi ya, bahwa di dalam teks laporan percobaan ini, konjungsi yang sering keluar adalah konjungsi temporal. Apa itu Bu konjungsi temporal? Nah, konjungsi temporal itu konjungsi yang berkaitan dengan waktu seperti itu. Contohnya nih, ada lalu, kemudian, setelah itu, ketika, saat, sebelum itu, sesudah itu. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari konjungsi temporal atau kata hubung yang menunjukkan waktu. Sejak juga termasuk ya. Nah, di sini ada satu hal yang perlu kita garis bawahi bersama, yaitu di sini. Nah, Ibu sini catat ya. Kontem itu konjungsi temporal tidak sama dengan fungsi keterangan waktu. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, kadang kita itu suka tertukar antara konjungsi temporal dengan fungsi keterangan waktu. Misalnya ada kalimat, hari ini ayah pergi ke Jakarta. Terkadang kita sering tertukar tuh, hari ini merupakan konjungsi temporal. Padahal hari ini itu merupakan fungsi keterangan waktu. Paham ya? Atau misalnya malam minggu Dimas pergi ke Cirebon. Nah, malam minggu di situ bukan konjungsi temporal ya, Sobat Bahasa, melainkan fungsi keterangan waktu. Paham ya sampai sini ya? Baik Sobat Bahasa, setelah konjungsi kita melaju ke ciri bahasa atau kaidah bahasa yang kedua dari teks LHP. Apa sih? Nah, oh iya, sebelum ke situ, Ibu lupa nih. Kita coba latihan terlebih dahulu nih. Yuk, coba temukan konjungsi temporal dari kalimat yang ada di sini. Nah, ini merupakan kutipan ya, atau potongan penggalan dari teks LHP. Nah, isi baskom dengan air hingga setengah penuh, masukkan kaca di dalamnya dengan posisi miring,
Lalu, sorot kaca dengan senter dan arahkan pantulan cahayanya pada kertas putih atau dinding. Pelangi buatan pun akan segera muncul. Nah, kira-kira mana coba konjungsi temporal dari keempat kalimat ini? Coba temukan. Ibu kasih waktu ya. Bagaimana? Sudah ketemu? Iya, betul. Konjungsi temporal yang ada dalam penggalan teks LHP ini adalah lalu, tepat sekali. Sisanya tidak ada ya. Nah, langsung saja tadi ke ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu verba aktif. Apa itu verba aktif? Verba itu merupakan istilah dari kata kerja ya. Nah, sedangkan verba aktif sendiri merupakan kata kerja yang terdapat di dalam kalimat aktif. Nah, ini sudah Ibu berikan ciri-cirinya nih supaya kita mudah menemukan verba aktif. Biasanya itu berimbuhan men atau ber. Nah, menasal di sini itu bukan cuma yang men aja ya, bisa juga mem, meng, men, men. Nah, contohnya nih, menggunting. Menggunting ini kan meng ya, menggunting. Kemudian merebus, berdagang, dan sebagainya. Intinya kuncinya yang imbuhannya itu men atau ber. Selanjutnya, ada juga nih sobat bahasa verba aktif tapi tidak menggunakan imbuhan. Loh, kok bisa begitu, Bu? Ya, ini imbuhannya lesap ya, tetapi tetap dapat dikatakan sebagai verba aktif. Contohnya apa, Bu? Nah, contohnya nih, makan, minum, beli. Pastikan kita semua pernah tuh mengucapkan atau membaca kalimat yang Ibu makan bakso di kantin. Nah, sebetulnya kata makan di situ ada imbuhan di depannya yaitu memakan, meminum, membeli. Tapi di sini bisa lesap ya, hanya makan saja, minum saja, atau beli saja dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh verba aktif yang tanpa imbuhan. Paham ya sampai di sini ya? Nah, sama seperti tadi, coba yuk kita temukan ada verba aktif tidak nih dari kalimat berikut. Cahaya yang masuk ke dalam air akan menghasilkan pembiasan. Kira-kira mana verba aktifnya? Sudah ketemu? Ya, betul sekali. Verba aktifnya adalah menghasilkan. Sudah jelas ya, karena ada imbuhan mengnya, menghasilkan. Nah, verba aktif. Sudah pasti, kalau ini menghasilkan verba aktif, berarti kalimat yang Ibu tulis di sini merupakan kalimat aktif. Selanjutnya, Bu, ada ciri bahasa apa lagi yang ketiga? Yang ketiga, nah, kalau tadi kita sudah bahas verba aktif, sekarang ada yang namanya kalimat aktif. Nah, kalimat aktif sendiri adalah kalimat yang subjeknya menjadi pelaku dari sebuah pekerjaan atau kejadian. Contohnya nih, ayah memperbaiki rantai sepeda milik adik. Ya, nah, memperbaiki di sini kenapa Ibu warnanya dimerahkan? Karena memperbaiki di sini merupakan kata kerja aktif. Jadi, kalau kalimat yang punya kata kerja aktif dapat dipastikan bahwa kalimat itu merupakan kalimat aktif. Nah, selanjutnya, siapa Bu yang menjadi pelaku? Yang menjadi pelaku sudah pasti ayah. Kita tinggal kasih pertanyaan saja nih, siapa yang memperbaiki rantai sepeda milik adik? Jawabannya adalah ayah. Sudah pasti ayah adalah subjeknya menjadi pelaku. Apa yang dilakukan oleh ayah? Memperbaiki rantai sepeda. Nah, paham ya? Contoh yang lain nih supaya lebih paham tentang kalimat aktif. Bu Ida sedang mengamati stomata. Kita ulang. Mengamati di sini adalah kata kerja aktif. Sudah pasti bahwa kata kerja aktif terdapat dalam kalimat aktif. Lalu, kita beri pertanyaan nih. Katanya Bu, kalau kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya menjadi pelaku. Coba Bu buktikan. Yuk kita buktikan.
Siapa yang sedang mengamati stomata? Jawabannya adalah Bu Ida. Apa yang dilakukan oleh Bu Ida? Bu Ida sedang mengamati stomata. Jadi, sudah dapat dipastikan bahwa kedua kalimat ini merupakan contoh dari kalimat aktif. Paham ya, Sobat Bahasa? Nah, selanjutnya kita melaju atau menapaki ke ciri kebahasaan yang keempat, yaitu kata teknis. Sebetulnya, kata teknis ini merupakan ciri kebahasaan yang cukup mudah ya, dan cukup sering ditemukan di beberapa teks dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kata teknis sendiri itu merupakan istilah teknis yang memiliki makna khusus yang terkait dengan bidang keilmuan atau keahlian tertentu. Sederhananya sih, kalau Ibu sampaikan misalnya, kalau kalian sering menemukan kata-kata yang berbau-bau ilmiah, yang istilahnya sulit atau jarang ditemukan di kehidupan sehari-hari, di komunikasi sehari-hari, nah biasanya itu merupakan kata teknis. Contohnya nih, kurikulum. Nah, kurikulum itu merupakan kata teknis dari bidang apa coba? Dari bidang pendidikan, fosil, amputasi, apalagi kira-kira vonis. Nah, itu merupakan contoh dari kata teknis. Bu, kalau makan, minum, mandi itu merupakan kata teknis bukan? Bukan ya. Nah, jadi sudah dapat membedakan nih mana kata teknis dan mana kata yang biasa ya. Selanjutnya kita ke ciri bahasa yang kelima, yaitu kata bilangan. Nah, kata bilangan biasa disebut juga sebagai numeralia. Kalau tadi kata hubung kita sebut sebagai konjungsi, kata kerja kita sebut sebagai verba, sekarang kata bilangan kita sebut sebagai numeralia. Nah, apa itu numeralia, Bu? Numeralia nih jadi sobat bahasa adalah kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah. Jumlah dari apa, Bu? Bisa dari orang, dari benda, dari binatang, atau apa saja yang dapat dihitung. Atau bukan cuma dihitung, tetapi urutan atau prosedur juga itu bisa masuk ke dalam kata bilangan atau numeralia ya. Contohnya, 1, kesatu, setengah, selusin, segala, seluruh. Nah, itu kan, Bu, segala kan tidak ada bilangannya, Bu, tidak ada 1, 2, 3-nya. Kenapa segala bisa masuk ke dalam kata bilangan? Nah, coba logikanya dibuka. Segala itu kan berarti semua. Nah, berarti itu adalah sesuatu yang dapat dihitung. Paham ya anak-anak ya? Berarti sebagian juga bisa masuk dong, Bu. Bisa. Nah, itu tentang kata bilangan atau numeralia. Sekarang kita lanjut ke kalimat perintah, ciri bahasa yang keenam. Nah, kalimat perintah ini apa, Bu? Nah, kalimat perintah ini biasa juga disebut sebagai kalimat imperatif. Kalimat ini berupa ungkapan untuk meminta atau memerintah seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Nah, biasanya kalimat perintah atau imperatif ini bisa saja berupa perintah biasa ya, bisa berupa ajakan juga, larangan, maupun saran. Contohnya, masukkanlah air ke dalam panci. Nah, ini yang nomor 1 ini berarti masuk kemana nih? Masuk ke perintah biasa ya, masuk ke perintah biasa. Ayo nyalakan komputermu. Nah, biasanya kalau kata ayo itu masuk ke dalam ajakan atau ayo kita pergi jalan-jalan. Nah, itu ajakan ya. Terus yang ketiga, jangan jemur ikan terlalu lama. Nah, di situ ada kata jangan, berarti kalimat perintah di sini masuk ke dalam kalimat perintah larangan. Betul. Selanjutnya yang keempat, seharusnya kamu hidupkan kompor terlebih dahulu. Nah, itu berarti masuk ke mana kira-kira? Betul sekali, nomor 4, Sobat Bahasa pintar, masuk ke dalam kalimat perintah yang berupa saran.
Nah, Sobat Bahasa, terima kasih ya sudah mau menyimak video dari Ibu ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kamu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahasa Indonesia.